Menko Polhukam Wiranto menegaskan maraknya hoaks yang beredar dan meresahkan masyarakat selama tahapan pemilu 2019 sama halnya dengan aksi terorisme. Ia pun memerintahkan agar penegakan hukum terhadap hoaks menggunakan undang-undang terorisme. Lalu benarkah ada teror jelang pemilu? Bagaimana tanggapan kubu 01 dan juga 02 sebagai peserta? Untuk membahasnya sudah hadir di studio, saya perkenalkan dari sebelah kiri saya ada Eriko Sutarduga dari TKN Jokowi Maruf, kemudian ada Rahmat Bagja, Komisioner Bawaslu, dan Habibur Rahman, BPN Prabowo Sandiaga. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir. Selamat malam, Mbak Uci. Baik, saya ingin langsung ke Mas Rahmat. Benarkah ada teror jelang pemilu? Seperti apa yang sudah diindikasikan, yang sudah tercium gitu oleh Bawaslu? Sampai saat ini teror ke pengawas ada beberapa. Ada 65 kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang kepada 65 pengawas penyelenggara di tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota sampai Panwascam, dan sudah masuk ke kepolisian. Ada beberapa sudah masuk ke kepolisian, dan kami harapkan tidak ada sampai sekarang. Setelah kita ingatkan kepada halayak dan juga kita koordinasi dengan teman-teman Mabes Polri dan juga teman-teman dari peserta pemilu, sekarang mulai agak menurun. Dan menurut kami sampai saat ini menjelang 23 Maret 2019 ini untuk kampanye terbuka, insya Allah masih dalam kondisi aman. Kalau itu kan teror ke penyelenggara pemilu. Kalau tadi Wiranto mengatakan bahwa masyarakat diancam untuk ke TPS, benarkah ada sampai hal seperti itu? Kalau hoax pasti ada lah kalau seperti itu. Tapi kalau kemudian ancaman untuk sekarang sampai saat ini saya hoaxnya seperti apa yang sudah ditemukan oleh Bawaslu untuk ancaman kepada masyarakat ini? Ada berapa? Ada 100 laporan, ada beberapa ratus laporan memang dari Kominfo, dan kami sedang proses. Akan tapi sampai sekarang hoax yang masih beredar masih sekitar jika tidak memilih maka akan seperti ini, jika tidak memilih negara ini akan hancur, akan ada menguasai kondisi dunia internasional, akan seperti ini. Nah, itulah yang akan seperti Suriah dan kawan-kawan. Menurut kami hal-hal seperti itulah yang menurut kami harus. Siapa yang menyebarkan? Nggak tahu kalau itu, Mbak. Banyak yang hoax ini kan nggak jelas. Buzzer dan kawan-kawan kita pun tidak bisa, kan banyak robot kan. Kita juga sampai sekarang masih menyelidiki, dan kalau hoax yang kemudian terungkap ada beberapa yang sudah masuk di kepolisian dan juga di Bawaslu dan sudah ditangani. Akan tapi mengenai masalah teror di pemilu akan rusuh dan lain-lain, menurut kami ada memang, akan tetapi dalam kondisi sekarang dengan koordinasi antar lembaga, Mabes Polri, TNI, Badan Intelijen Negara, teman-teman peserta pemilu, insya Allah itu akan bisa direduksi. Baik. Saya ingin ke Bang Eriko, apakah TKN Jokowi Maruf juga mendeteksi adanya hoax, kerusuhan yang terjadi di pemilu 2019 jika salah satu paslon kalah di pemilu 2019? Ada juga mendengar hal itu? Ya, kalau itu saya rasa seperti dikatakan Mas Rahmat Bagja tadi, saya rasa Mas Habibur Rahman juga sama. Hoax ini pasti semua mendapatkan hal yang sama, ya kan? Bahwa ada hal-hal yang disampaikan terkadang memberikan juga kekhawatiran, ketakutan gitu kepada masyarakat. Nah, jangan lupa juga Mbak Uci bahwa nanti kan tanggal 17 pemilu ya Mas Rahmat Bagja ya, kan itu libur. Nah, hari Kemisnya itu Rebo kan, Kemisnya itu hari kejepit, Jumat kan ada libur Jumat Agung ya Mas Habibur Rahman ya kan. Nah, ini banyak juga dikhawatirkan banyak yang tidak mengikuti pemilu. Artinya hari Selasa malam sudah pergi atau Rebo pagi. Nah, ini kami memang menghimbau kepada Mas Rahmat Bagja juga sebagai Bawaslu, begitu juga kepada KPU pusat, begitu juga kami sebagai tim pemenangan ya, untuk mengingatkan semua, begitu juga mengingatkan seluruh komponen masyarakat, karena ini kan sebenarnya hak dan kewajiban untuk memilih ini ya, menentukan pemimpin ke depan. Dan kami juga mau menyampaikan di sini melalui iNews ini bahwa ini kan namanya pesta demokrasi. Nah, pesta demokrasi itu seharusnya diberikan suatu suasana yang gembira, namanya juga pesta. Artinya dalam suasana persaingan, meyakinkan masyarakat. Tapi suasana ada persaingan gembira, tidak sehat begitu? Nah, yang tadi kan lihat, yang disampaikan Mbak Oci, pertanyaannya kan dari Mbak Oci tadi bahwa apakah ada ini hoax, ada. Nah, jangan juga lupa Mbak Oci waktu di Jawa Tengah. Merugikan 01 kah?
di Jawa Tengah juga bukan hanya merugikan 01, merugikan bangsa ini. Nah, bayangkan Mbak Oci kalau misalnya karena soal katakan Lebih banyak tidak merugikan banyak 01? memilih, kemudian nanti golputnya lebih banyak, nanti Mbak Oci akan bertanya lagi, loh, ini pemilu ini legitimasi atau tidak? Nah, itu pertanyaannya. Kalau merugikan 01, merugikan juga mitra kompetitor kami, pasti itu hal yang sama juga. Kalau ada hoax yang menjelekkan kami, tentu itu merugikan kami. Tapi sampai saat ini kita bisa meyakinkan masyarakat. Karena kenapa Mbak Oci, kita sekarang ini door to door menyampaikan apa? Sosial media, media televisi sudah mentok kalau berdasarkan hasil survei, sudah tidak bisa lagi menjelaskan yang tadi ditanyakan Mbak Oci. Yang bisa dijelaskan sekarang adalah kita langsung berhadapan dengan masyarakat, meyakinkan masyarakat bahwa suasana ini aman. Tapi juga kita menghimbau juga Mas Rahmat Baja, jangan juga media televisi membuat suasana ini seolah-olah Saya ingin ke seperti Bang Habibur Rahman. menakutkan. Bang Habibur begitu. Rahman, Anda juga mendeteksi adanya hoax? Ya tentu hoax jelas nggak hanya ke 01, ke kami juga masif sekali yang namanya hoax. Jika paslon ini tidak menang, maka jangan mimpi ada tahlil di istana dan lain sebagainya. Kemudian kami dikatakan ya di dalam kami ada komponen teroris, radikalis dan lain sebagainya. Itu hoax yang sangat merugikan. Tetapi kami tetap tidak sepakat dengan ide yang agak-agak berlebihan dengan menggunakan undang-undang terorisme ini. Kenapa? Undang-undang terorisme itu ada beberapa kata kunci. Pertama, kekerasan yang digunakan. Kalau kekerasan nggak bisa dikatakan kekerasan fisik, psikologis, atau nggak bisa sepanjang tidak diatur secara jelas. Kalau kita reverse-nya ke KUHP, kekerasan diatur pasal 170, 358 ayat 1, itu kekerasan harus fisik, gitu kan. Jadi nggak bisa kekerasan dalam undang-undang terorisme itu didefinisikan kekerasan psikologis. Nah, karena itu terkait hoax yang ada sekarang, menurut saya tinggal diberdayakan saja. Perangkatnya diberdayakan, undang-undangnya digunakan, dan ini yang penting Mbak, harus adil, ya kan? Kalau yang di sini ada penyebar hoax ditangkap, yang satunya juga harus demikian. Jadi maksudnya yang penyebar hoax dari kubu 01 nggak ditangkap gitu? Bukan, yang merugikan kami ya, kami sampai saat ini belum lihat ada yang ditangkap gitu. Gitu benar, Bang. Tidak yang tahu merugikan siapa pelakunya 02 ya. Nah, begitu sekarang nggak saya tanya ditangkap. kembali, Mbak Oci sendiri melihat bagaimana? Silahkan Apa ada Anda seperti menjawab, itu? Teh yang bertanya. Saya tidak pernah melihat itu. Kalau Mbak Oci bertanya begitu, berarti Mbak Oci kan mempunyai praduga bahwa ada seperti itu. Saya tidak melihat bahwa ada ketidakadilan. Justru sebenarnya begini ya, bahwa sebenarnya ketegasan menegakkan hukum kepada siapapun kan itu satu hal yang wajar saja. Tapi kalau penilaian secara subjektif bahwa ada merasa dirugikan atau merasa lebih dirugikan, itu sah-sah saja. Kembali kepada kan bisa diajukan keberatan, bisa diajukan juga melalui lembaga hukum, dan juga masyarakat tidak bisa lagi dibohongi saat ini. Artinya begini, itu kan jelas bahwa kalau tadi Mas Habibur Rahman sampaikan itu, ini sebenarnya kalau saya menangkap apa yang disampaikan Pak Wiranto ini kan begitu ya. Artinya kan banyak juga komponen-komponen yang sudah dilarang, tapi ada juga di tempatnya Mas Habibur Rahman. Itu kan nggak bisa dipungkiri juga. Contohnya? Ya contohnya seperti tadi disampaikan HTI. Oh, nggak ada. Radikalisme? HTI nggak ada. Tidak ada Radikalisme HTI. begitu? Mungkin Sekarang- orangnya, tapi organisasi HTI tidak. Nah, maksudnya bahwa organisasi Orangnya nggak boleh berpolitik begitu. Organisasi itu kan dibentuk oleh orang-orang. Nggak boleh berpolitik, nggak boleh mendukung. Makanya sebenarnya Mas Habibur Rahman Nggak bisa nggak begitu usah juga. dikhawatirkan. Kalau memang tidak salah, ngapain ada khawatir? Sama kita semua di sini. Kalau tidak melakukan hal yang tidak benar, seperti saya, kenapa saya tidak takut? Karena saya tidak melakukan hal apa-apa. Benarkah Ya, tudingan makanya itu seperti ada orang-orang radikal, ada orang-orang terorisme di 02? Ya tentu saja ya, kita jawab tidak ada ya. Justru yang ada di kita adalah orang-orang yang sepakat ya, komit terhadap NKRI, Pancasila dan lain sebagainya. Itu bisa dicek ke daftar relawan kami ya, sampai detail itu ada semua. Tapi saya ingin katakan tadi soal penegakan keadilan, penegakan hukum. Kami banyak sekali Mbak laporan yang sudah kami sampaikan tentang hoax yang menimpa kami. Yang terakhir adalah hoax kalau Pak Prabowo jadi presiden ya, NU akan dibubarkan. Hoax kalau Pak Prabowo presiden jangan mimpi ada soal ada istighosa. Itu merugikan 02? Sangat-sangat merugikan dong. Apa kaitannya kami? Justru di kami ya, justru itu kita kan Ahlus Sunnah banyak juga di kita. Ya, orang-orang yang melakukan istighosa dan lain sebagainya, tahlil dan lain sebagainya, itu kita juga gitu loh. Jadi
ini bisa mengadu domba kami dengan konstituen kami sendiri, dan ini kan bahaya gitu loh. Jadi kalau soal meresahkan, nggak meresahkan ya kami juga hoax itu juga sangat meresahkan kami gitu. Nah, persoalannya ketika kami buat laporan, ya kami berhak membuat laporan, betul sudah kami melaporkan, menyampaikan bukti, betul kami sudah sampaikan bukti. Tapi setelah kami sampaikan semua sampai saat ini, kami tidak melihat ada penindakan yang serius. Itu yang terjadi. Baik, saya tanyakan ke Mas Rahmat, ini 02 merasa setiap melaporkan tidak ditindaklanjuti begitu. Apakah seperti itu memang di lapangan? Kalau kasus di kami, insya Allah selalu ditindaklanjuti, apapun itu. Misalnya kalau kita bicara masalah bukan Bawaslu secara spesifik ya, tapi ke penegak hukum secara keseluruhan. Kalau Bawaslu sampai sekarang insya Allah kita masih on the track, dan kami tidak bisa mengomentari kinerja lembaga lain karena pasti kami harus tahu diri juga. Kami adalah lembaga pengawas pemilu, kami harus berdasarkan undang-undang pemilu, kami tidak boleh lepas dari itu. Banyak misalnya kalau bilang ASN ada yang kita proses, kepala desa ada yang masuk penjara. Kalau itu ada, dan banyak, ada beberapa ya kasus, ada 60 kasus pidana sekarang sampai khusus pidana pemilu. Itu juga terbukti berarti sentra gakum itu berjalan, ada polisi dan jaksa yang ada di situ. Baik dari 01 maupun 02 pasti ada lah beberapa yang dua-duanya diproses. Dan ini ada indeks kerawanan di kami, Pak Bang Eriko dan Bang Habib, karena ke depan permasalahan pertama kerawanan pemilu adalah bukan kerusuhan itu keempat kelima. Kerawanan pertama adalah hak pilih. Betul tadi apa yang dikatakan Bang Eriko, Bang Habib, pada masa libur itu ada kepepet, hari kejepit lah sebutannya. Dan itu kami agak khawatir. Bukan hanya itu, permasalahan DPT. Sekarang ada teman-teman BPN juga masukan mengenai daftar pemilih tetap yang ada kritisi tentang hal tersebut. Kita tetap melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap. Dan yang kedua adalah bukan kerusuhan, yang kedua indeks kerawanan pemilu yang kedua adalah penyelenggara menjadi titik tumpu penyelesaian konflik antar peserta pemilu. Mengapa itu jadi permasalahan? Itu jadi permasalahan kalau kami tidak sanggup. Nah, kalau kami tidak sanggup laporan begitu banyak dari ini, itu masih tugas penyelenggara pemilu. Tugas penyelenggara pemilu, tapi kita harus menyiapkan diri. Kalau kita tidak sanggup sampai tingkat bawah akan jadi masalah. Atau teman-teman 01 atau 02 merasa tidak adil, akan jadi permasalahan depan mengerahkan massa ke Badan Pengawas Pemilu ataupun KPU. Inilah yang harus disadari dan harus hati-hati. Perlu kebijaksanaan dari 01 dan 02 ataupun peserta pemilu lain. Ada 16 partai loh Mbak ke depan ini. Nah, itulah yang menjadi titik rawan untuk yang kedua. Dan ketiga adalah masalah relasi politik lokal. Jangan lihat hanya pusat, jangan hanya Jawa. Ini relasi di Papua, relasi di Sulawesi, relasi di Maluku, relasi di Kalimantan. Ada relasi politik lokal khusus untuk pemilu. Makanya sekarang tuh rasa pilpresnya terlalu kentara. Jadi kita Bang Eriko juga melihat kerawanan itu? Sebenarnya begini ya, ada terkadang kita merasa seolah-olah rawan. Padahal sebenarnya kalau menurut saya sih ya, penilaian saya objektif ya, subjektif lah katakanlah saya ini, apa sih yang rawan saat ini? Nggak ada. Masyarakat di bawah juga sepanjang saya door to door, saya sudah keliling 80.000 rumah. Yang paling intoleran di Indonesia ini Mas Habibur Rahman Jakarta loh, jangan salah. Ya termasuk daerahnya Mas Habibur Rahman Jakarta Timur, saya Jakarta Selatan. Enggak begitu. Tetapi memang harus jujur yang disampaikan Mas Baya tadi, ada memang pihak-pihak yang menginginkan seperti itu. Nah, tapi kita enggak usahlah berlarut soal itu ya. Kalau memang ada tadi Mas Habibur Rahman keberatan soal gitu, terbuka saja, sampaikan. Misalnya ada aparat atau apa yang proses hukumnya. Mana kami kan tidak mungkin mencampuri. Tidak bisa kita mencampuri soal hukum itu. Silakan dibuka, disampaikan keberatannya, dilakukan penuntutan. Jangan ini menjadi polemik gitu. Artinya kita kalau tidak setuju, tidak merasa adil, dilakukan saja. Karena begini, sekarang ya apapun itu terbuka. Jadi begini Mbak Uci, jangan dulu dialihkan. Anda terus langsung mau mengalihkan. Anda saja bicara sekarang di sini, semua sudah melihat. Nah, kita harus memberikan waktu untuk yang lain untuk menjawab. Sama, kan saya harus menjelaskan juga bahwa memang
ini adalah sesuatu yang terbuka, tidak ada tertutup di Ya, dalam. justru karena terbuka itu kan kita bisa lihat banyak Nah, Mas sekali. Habibur Rahman silakan. Iya, banyak dilakukan sekali laporan. penuntutan. Anda kan dari bagian hukum, Ya, paham tentu, akan hukum. tentu karena kita lakukan. paham karena ini Begitu. terbuka persis seperti disampaikan Pak Tapi Eriko kalau ini ya kan. jadi hanya di polemik, di Justru media itu. disampaikan ini, tidak Justru ada itu. juga jalan Ya. keluarnya. Jadi gini, ketika kita mengumpulkan bukti itu bukan polemik. Ketika kita mengumpulkan saksi itu bukan polemik. Ketika kita menyampaikan bukti saksi, menghadiri pemeriksaan sebagai pelapor, sebagai saksi pelapor bukan polemik. Itu ikhtiar kita supaya laporan-laporan kita di follow up sampai pelakunya tertangkap. Sekarang kan sebetulnya gampang. Kalau orang ya banyak sekali baru Facebook sebentar, atau malam-malam ditangkap. Itu biasanya yang tidak merugikan kami. Tapi ketika yang merugikan kami sudah sampaikan laporan. Contoh, saya ngomong kasus saja. Kasus misalnya skandal Sandiaga, itu hampir sekitar September tahun lalu. Itu kan melalui media IT yang seharusnya bisa diselidiki gampang. Ini pelakunya di mana, di Indonesia, di luar negeri, dan lain sebagainya. Yang mengatakan Sandiaga ada affair sama si A laki-laki, si B perempuan, dan lain sebagainya. Itu sudah kita laporkan, Pak. Ya kan, kita bukan berpolemik. Ikhtiar kita sebagai pelapor dalam konteks acara pidana, yaitu tidak ada pelapor ya kan nggak bisa pra-peradilan, Pak. Pelapor nggak bisa mengajukan tuntutan. Upaya pelapor korban dalam konteks hukum acara pidana itu menyampaikan bukti-bukti dan saksi-saksi. Hal-hal seperti ini Tapi kan hal itu boleh ditanyakan kepada pihak iya, pihak manapun betul. yang Ada metode, ada Pak. masalah juga, Gini, kan? Silakan aja. Pak Eriko, ya dalam hukum acara pidana ada juga ketika kita mau berlaporan kita minta SP2HP. Itu pun ada terus. Tapi kan faktanya nggak pernah ada sampai terlapornya, ya kan pelakunya ditangkap. Nah, itu yang menjadi keluhan bagi kami. Dan ketika itu semua sudah kami lakukan dan kami anggap mentok, wajar dong ketika ketemu teman-teman ya kan kita diskusi sharing ya kan. Sama seperti beginilah kerugian, masalahnya. Itu gitu. Mas Habibur Rahman. Sama seperti dikatakan kerugian negara sekian ribu triliun, sekian ratus triliun. Loh, Ya. Pak Jokowi simpel. Ya kenapa nggak dimajukan ke KPK? Kalau memang buktinya ada. Karena simpel saja sebenarnya. Enggak begitu Loh, juga. bukan. Jadi Bukan jangan begitu ini juga. berupa polemik, seolah-olah ini merasa dikecilkan, seolah-olah merasa dizolimi. Bukan gitu loh. Padahal tidak seperti itu. Kalau Kan Pak begitu. Jokowi kan bilang kalau ada bukti laporkan, ya kan? Ketika debat pertama Anda ingat, ada bukti laporkan. Ini kita bukti berbagai macam bukti, flash disknya, capture screenshotnya, semuanya udah dilaporkan, Pak. Ya kan? Tapi tetap sampai saat ini kita tidak melihat adanya follow up yang signifikan. Itu yang kita sampaikan. Soal kerugian negara dan lain sebagainya, berbagai pihak, Pak, sudah menyampaikan laporan, bukan hanya kami menjelang pemilu. Anda cek ya di KPK berapa ribu laporan tipikor itu juga sudah disampaikan kan. Jadi Karena nanti kalau berupa jadi kan laporan ini kita kan apapun bicara itu masalah tidak kita bicara memiliki masalah apa sistem yang ya ini Pak. kan Ada akhirnya kala jadi- kita bicara kasus. jadi apa namanya? Kalau bicara Jadi masalah tuduhan-tuduhan. sistem, kita nggak bicara masalah kasus gitu kan. Kita bicara sistem kasus kurang lebih seperti itu. Jadi tuduhan kata Bang Eriko. Oh enggak, Pak Prabowo gini, Pak Prabowo selalu menyampaikan sesuatu secara sistematis, tidak menyalahkan institusi, tidak menyalahkan personal, tapi itu lebih merupakan autokritik kepada kita semua. Sama- Coba cek satu persatu Sama pidatonya seperti Pak ini, kalau Prabowo. memang Mas Habibur Rahman punya pendapat, artinya dari pihak mitra kompetitor kita. Nah nanti seperti apa kalau Anda diberikan kepercayaan menjadi pemerintah, sistem seperti apa yang baik? Nah, itulah disampaikan kepada masyarakat. Itu kita sampaikan Ya kan? berulang kali, Kami harus belum bagaimana? melihat. Kita harus pemimpin Ya, hanya yang bahwa ini kuat, tidak baik, kepemimpinan yang bahwa ini kuat. Oh kurang, enggak. ini kurang. Anda baca, nanti Ya, saya kasih apa, linknya seperti di itu. KPU. Jadi ya, udah ada jelas. ya, Kita ada hal-hal itu puluhan program wajar-wajar aksi, saja lah. puluhan apa namanya belasan visi Itu misi namanya dan sebagainya itu negatif ada. campaign, Mbak. Bukan negatif. Itu wajar-wajar Jadi kita saja kita mencoba membuka mata ya, kita menyadarkan rakyat jangan sampai rakyat ini terus-menerus dicangkokkan kesadaran palsu, ya kan? Data-data palsu yang hanya ya apa namanya seolah-olah menimbulkan pencitraan yang baik-baik saja. Kita harus buka nyatanya nih ini. Kan nggak ada data Faktanya yang ini. palsu. Wong penguasaan tanah dari Pak Prabowo juga 300.000 itu kenyataan yang ada memang Enggak. palsu itu. Bukan, Loh, dibilang kan makanya, pemilikan Mas memiliki. Aryo, Dari jangan mana? seperti Anda itu. jangan rubah. Nah, Bahasa yang bahwa digunakan itu adalah memiliki. izin usaha pemilikan. Bukan, itu pun salah. Bukan Oh, salah. saya- HTI, ya kan? UPK Jadi Anda juga HTI. salah gitu loh. Gitu Ya, loh, Mas Habibur Rahman. Jadi jadi jangan ngomong disampaikan misalnya ya yang kan lain salah, partai sementara diri terbanyak sendiri benar. mengajukan mantan napikor. Nah, Itu kan salah lagi gitu kan. Nah, Jadi bagaimana mau ya, berpihak kepada rakyat sementara mengatakan memiliki tidak ada sendiri kebakaran seperti hutan, itu. faktanya
masih terjadi. Siapa bilang tidak ada kebakaran hutan? Tapi kan semakin lama semakin mengecil. Tidak Itu ada. harus Siapa yang bilang? disampaikan Anda putar aja seperti itu. videonya. Loh, silakan. Iya, putar kok nanya siapa bilang. Tinggal diputar. Sekarang ini saja, nanti kita lihat dengan kampanye seperti ini, apakah pihak di sana atau pihak di sini yang dipilih rakyat? Ya, insya Allah. Iya, itu benar, betul. Baik, Bang Habibur Rahman, kalau yang... Anda merasa hoax ini merugikan Anda, begitu kubu Anda mengapa tidak setuju kalau hoax itu sebagai bentuk teror di Ya, jadi gini Mbak, kita ini kan harus paham bernegara ini ya, kita harus paham mekanisme, paham peraturan perundang-undangan. Sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang terkait dengan pemilu. Ada 7 tahun 2017, ada lagi undang-undang ITE, itu semua diatur. Sementara terorisme itu batasannya sangat jelas. Satu, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, which is kalau merefer ke KUHP, kekerasan itu mestilah fisik. Apakah sudah ada yang fisik? Saya tanya ke Pak Rahmat Bagja, belum ada, ya kan? Yang kedua, meluas, ya, meluas bukan personal, ya, menyebarkan ketakutan yang meluas, korbannya meluas. Itu juga apakah sudah ada, bukan personal misalnya penyelenggara si A, penyelenggara si B, tapi seluruh penyelenggara itu. Jadi ya kan ancaman hukuman yang ada di ini juga berat-berat kok Mbak. Yang ada di undang-undang apa namanya pemilu juga berat, di ITE juga berat. Kenapa nggak pakai itu aja? Jadi jangan seolah-olah kita asbun gitu kan. Semua perangkat undang-undang pemilu itu bertahun-tahun loh dibuat. Ketentuan pidananya itu ada mungkin berapa puluh pasal ketentuan pidananya. Diatur detail sekali. Sampai ada kadesnya, ada si penyelenggaranya, ada ini yang melakukan pelanggaran. Itu bisa ditindak semua. Baik, Bang Eriko. Kalau Anda setuju Pak kalau pelaku hoax ini pelaku teror begitu? Itu seperti begini nih. Ditindak undang-undang terorisme. Menunjuk ke sana, ada 3 menunjuk diri sendiri. Artinya begini, kalau kita tidak salah, dari tadi saya sampaikan, kalau kita tidak salah, tidak memiliki niat tidak baik, coba lihat, tidak ada saya khawatirkan apa-apa. Tidak ada kami khawatirkan apa-apa. Karena kenapa? Karena kita tidak pernah berpikir untuk melakukan hal di luar dari hal yang tidak bertentangan dengan hukum. Tapi kalau ada kekhawatiran yang berlebihan, berarti kan ada sesuatu. Saya tidak mau menuduh. Kalau kita terlalu khawatir dalam situasi ini, kita tentu ada sesuatu hal yang tidak baik juga. Itu pasti. Itu namanya ceteris paribus, hubungan sebab akibat. Nah kalau kita melakukan biasa saja, kemudian ya coba silakan Mas Rahmat Bagja sebagai Pak Bawaslu. Ya diproses kalau memang ada yang komplain, ada yang memang keberatan. Begitu juga soal hukum. Tidak ada sesuatu yang tertutup sekarang, tidak bisa Mbak. Jadi kalau nggak salah kenapa harus risih begitu? Betul. Jadi gini, bahasa sederhananya seperti itu. Jadi gini, gitu. jadi tolong dibantah saja. Memang begini, sudah juga ya memang berat juga ini. Ya memang harus melakukan hal-hal seperti itu untuk bisa. Oke, ini bisa jadi tuduhan, bisa jadi tuduhan, bisa jadi saya tidak ada menuduh siapa-siapa. Saya tidak ada menuduh siapa-siapa. Silakan. Saya boleh ngomong? Boleh. Silakan. Nah, jadi gini, kalau kita kembali ke aturan perundang-undangan, dijawab saja argumentasi saya. Apakah ada ancaman fisik atau kekerasan, ya kan? Atau kekerasan ancaman fisik atau kekerasan fisik? Apakah ada terpenuhi unsur meluas itu dalam kasus-kasus yang sudah terjadi? Dari kata Pak Rahmat Bagja nggak ada. Tapi Wiranto mengatakan hoax ini ada yang fisik dan non fisik. Terorisme kan menimbulkan ketakutan di masyarakat. Itu yang non fisik. Ya. Kalau non fisik dibilang menimbulkan ketakutan, KUHP jelas, namanya kekerasan itu mesti fisik, baik 170, 358, cari semua cek pasal-pasal di KUHP yang mencantumkan norma kekerasan, itu pasti fisik. Tapi kalau misalnya kekerasan, misalnya ketakutan diasosiasikan sebagai kekerasan psikologis, saya mau perluas juga, boleh dong. Ya, di sana memperluas, saya juga memperluas. Tipikor dan lain sebagainya, itu kekerasan juga psikologis. Kemarin ada ketua umum partai pendukungnya sebelah tuh, ketangkap OTT, itu kekerasan loh Mbak. Kita sangat resah, kita sangat marah loh. Kalau itu mau dikaitkan sebagai kekerasan psikologis. Kemudian ada tadi pagi siang ketua menteri disebutkan ada terima 1,5 miliar dari kubu sebelah juga. Itu kekerasan loh Mbak. Itu mau dipakai undang-undang teroris, pakai. Ya nggak ada masalah. Jadi kami ini hanya ingin mendudukkan masalah pada konteksnya. Nah, boleh dong saya sarankan. Mas Habibur Rahman kan udah panjang lebar sebagai seorang ahli hukum. Nah, ini simpel saja. Inilah menunjukkan bahwa
Pak Jokowi tidak pernah mengintervensi soal hukum. Nah, salah lagi. Contoh ini Salah seperti apa? lagi. Nah, sekarang Salah. gini, Salah mau salah cerita, besar, nah, salah besar. Ini seperti ini. Enggak, ini begini nih, Sekarang begini begini. nih. Ini yang salah. Saya boleh nggak? Saya potong sedikit di sini, Nggak bisa Bang. dong. Bang Kan Eriko saya dulu, harus Bang Eriko. bicara Ini salah dulu dulu. ya. Di kubu Anda, mau sampaikan. Iya. Mantan presiden PKS Iya. terkena masalah mafia. Oh, itu 2014. Pada zaman 2014. Jauh, Nah, jauh. oke. Nggak Ya. nggak ada hubungan. Nah. Entitas hukum Nah, Prabowo saya mau Sandi sampaikan itu di September sini. 2018. Artinya begini ya, Jadi yang salah. mau saya sampaikan, Akui dulu kalau- salah. Kalau seperti itu. Akui dulu ya, salah. kita lihat saja. Salah data, akui dulu Nah, dong. Bagaimana secara Iya. hukum? Ya, termasuk salah data termasuk dulu. juga ketua umum Anda dalam soal HAM, ya Apa? kan? Apa? Nah, Mana? seperti Mana? itu. Tunjukkan Tapi saya kita- satu putusan. Kan itu terlihat Tunjukkan dari satu putusan. pemecatan Pemecatan seperti dari itu. mana? Nah, jadi Dalam kita- HAM mana? Itu kenyataan yang Nggak ada, dan nggak ada satu masyarakat putusan melihat ke seperti pengadilan itu. pun. Nah, Itu salah gitu. lagi, nggak ngaku lagi salah, lihat gitu loh. nanti Kita bicara, apalagi mana kita lawmaker masyarakat ya, yang lebih berdasarkan dasar hukum, Pak. Iya. Ada nggak dasar hukumnya? Tunjukkan ke saya, ada nggak? Baik. Kita Iya, tahan dulu. nanti Kita tahan dulu. proses, Nanti. Iya, prosesnya kalau nggak ada 4 tahun berkuasa. Baik, kita tinggal tahan dulu, limpahkan Bapak. ke Kejaksaan Nanti kita Agung. akan tanya ke Mas Rahmat apakah pelaku hoax ini apakah berlebihan begitu jika ditindak undang-undang terorisme. Usai jeda berikut tetaplah bersama kami di Special Report.